Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alur Mimpi. Hari ini, kita akan melanjutkan kisah seru dari Regenered Immortal episode 89. Tanpa berlama-lama, stay tune terus ya. Sebelum masuk ke cerita terbaru, yuk kita ingat sedikit kejadian sebelumnya. Seperti biasa, sebelum memasuki bagian cerita baru, mari kita kilas balik perjalanan Wang Lin sejauh ini. Wang Lin akhirnya berhadapan muka dengan Du Tian, sang penguasa sekte pemurnian jiwa. Tak disangka, bukannya hukuman, ia malah menerima 3 oleh-oleh tak terduga. Terusirnya Liu Mei dari sisinya, pulihnya jiwa primordial yang nyaris remuk, dan lompatan dahsyat kultivasinya ke puncak alam formasi jiwa. Usut punya usut, semua ini dilakukan Du Tian karena keyakinannya pada Wang Lin sebagai salah satu kandidat pewaris tahta Suzaku pilihan Yunji. Sang pemilik bendera 1 miliar jiwa itu bahkan menaruh harapan besar agar Wang Lin kelak menggantikannya memimpin sekte. Sementara Du Tian mempersiapkan diri untuk perjalanan terakhirnya, dalam retret, Wang Lin tak membuang waktu. Ia kembali ke lembah pagoda, membawa serta Joru, dan mengasah niatnya untuk membalas dendam pada Li Yuanpeng, dalang dibalik nestapa yang ia alami bertahun-tahun lamanya. Nah, bagaimana kelanjutan kisah penuh dendam Wang Lin ini? Langsung aja gaskan. Mata Wang Lin membeku sedingin es, jarinya menunjuk dahinya, dan dari sana, bagai bintang jatuh, muncul mutiara pembangkang surga. Betul sekali, setelah memulihkan kultivasinya ke alam formasi jiwa, Wang Lin kembali memiliki akses ke artefak legendaris ini. Usai memanggil mutiara itu, tangannya merogoh tas penyimpanannya, mengeluarkan sepotong kristal unik, kristal roh kayu, hadiah dari Hongdi yang dulunya diberikan Zukueji padanya. Dengan elemen kayu ini di tangan, Wang Lin hanya membutuhkan satu elemen terakhir, logam, untuk menyempurnakan mutiara pembangkang surga dan membuatnya benar-benar menjadi miliknya. Sebuah binar harapan terpancar dari mata Wang Lin saat simbol daun di dalam mutiara terbuka, pertanda bahwa jalannya menuju kesempurnaan artefak itu sudah di ambang pintu. Namun, pandangannya tiba-tiba tertuju lurus ke kejauhan, ke arah negara salju yang membentang putih. Sebelum memburu elemen terakhir itu, tekad Wang Lin sudah bulat, dendamnya pada pemimpin negara salju, Li Yuanpeng, harus dituntaskan terlebih dahulu. Ia menyimpan kembali mutiara pembangkang surga, lalu melompat ringan ke punggung katak guntur. Tawa kecilnya bergaung, disambut raungan gembira sang kodok saat mereka melesat ke angkasa bagai meteor yang membelah langit. Agar sang kodok tak kesepian dalam perjalanannya, Wang Lin memanggil pula si nyamuk misterius, yang langsung disambut lidah kilat sang kodok dalam permainan persahabatan yang unik. Duduk santai di punggung katak guntur, Wang Lin tersenyum tipis melihat kedua peliharaannya berinteraksi, sebelum kembali mengarahkan tatapan dinginnya ke arah negara salju, memberi isyarat dimulainya perjalanan pembalasan dendam mereka. Baiklah, tujuan pertama kita adalah Suyu. Dahulu kala, tanah hijau subur ini adalah pusat aliansi 4 sekte. Namun kini, pemandangannya berubah drastis menjadi hamparan putih tak berujung, seolah lautan salju abadi. Mentari memantulkan kristal-kristal salju, menciptakan cahaya menyilaukan yang memandikan seluruh negeri. Namun, penduduk Suyu memiliki cara tersendiri untuk melindungi penglihatan mereka dari silau yang menusuk. Apalagi kini Suyu telah menjelma menjadi negara budidaya peringkat 5, yang konon katanya makmur sentosa. Di jantung negara salju berdiri megah Istana Es, tempat paling sakral di Suyu sekaligus kediaman sang pemimpin, tak lain adalah Li Yuanpeng, satu-satunya kultivator alam transformasi jiwa di negeri bersalju ini. Li Yuanpeng menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam Istana Es, berupaya memulihkan diri pasca dihantam domain guntur Suntai 2 tahun silam. Namun, meski telah menyerap energi spiritual surgawi selama 2 tahun penuh, pemulihannya tak kunjung sempurna. Inilah alasan mengapa ia mengirim utusan untuk mendapatkan giok langit dari Hongdi di kerajaan Suzaku, namun hingga kini hasilnya nihil. Kegagalan ini jelas membuat Li Yuanpeng frustrasi dan semakin membenci Hongdi. Bagaimanapun, kondisinya saat ini adalah demi melindungi kehormatan sang kupu-kupu merah. Ia memperkirakan masih membutuhkan setidaknya 1 tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Sementara Li Yuanpeng meratapi nasibnya di dalam istana, Wang Lin telah tiba di negara salju, menatap sebuah jalan di tengah kota yang membangkitkan kenangan lama. Di tempat inilah ia pernah menjalani kehidupan layaknya manusia biasa bersama si pemanah, Danyo, dan memahami seluk-beluk alam niat hidup mati selama beberapa dekade. Meski hatinya kini diliputi melankolis mengenang Danyo, yang dulu sudah ia anggap keluarga, Wang Lin berusaha menguatkan diri dan kembali fokus pada tujuan utamanya. Ia lantang memanggil nama Li Yuanpeng dari alun-alun luar istana. Panggilan menggema itu membuat Li Yuanpeng, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, langsung tersentak dan membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Ia sama sekali tak menyangka Zheng Niu tiba-tiba muncul di jantung negaranya. Yang lebih mengguncang jiwanya adalah kondisi Wang Lin yang bukan hanya pulih total dari luka parah yang dulu ia derita, namun juga telah melompat jauh dalam kultivasi hingga mencapai puncak alam formasi jiwa hanya dalam kurun waktu 2 tahun yang singkat, sebuah pencapaian yang nyaris mustahil bahkan bagi para kultivator veteran. Belum sempat Li Yuanpeng mengambil tindakan, 3 tetua negara salju muncul bagai hantu, langsung menegur tindakan Wang Lin yang dianggap menyerang wilayah mereka.
Namun tanpa sepatah kata pun, Wang Lin dengan ekspresi dingin membeku melangkah maju, menciptakan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya hingga akhirnya meruntuhkan separuh istana es dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ekspresi ketiga tetua seketika berubah menjadi ketakutan yang nyata melihat pemandangan mengerikan ini. Mereka bertanya-tanya apakah Zheng Niu benar-benar telah menembus alam transformasi jiwa. Namun, Wang Lin sama sekali tak menggubris ketiga tetua itu, kembali mengunci fokusnya pada Li Yuanpeng, dan dalam sekejap mata, ia sudah berdiri tepat di hadapannya bagai hantu yang muncul dari kegelapan. Menyadari niat Wang Lin untuk menyerang pemimpin mereka, ketiga tetua segera bergerak cepat menghadang, berusaha melindungi Li Yuanpeng dengan nyawa mereka. Namun sayang, sebelum mereka sempat berlama-lama di sana, sebuah pukulan kilat dari Wang Lin menghantam salah satu tetua, membuatnya terlempar melintasi batas alam. Bahkan jiwa primordial tetua malang itu hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan yang mampu melenyapkan ahli formasi jiwa hanya dengan satu pukulan ini berasal dari penyatuan tubuh utama dan tubuh keduanya. Kekuatan yang tak salah lagi sangat menakutkan itu jelas membuat kedua tetua yang tersisa nyaris kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Wang Lin bahkan tak melirik mereka lagi saat ia berjalan mendekat ke arah Li Yuanpeng. Li Yuanpeng menunjukkan ekspresi gelap saat mengaktifkan 8 balok es raksasa sebagai pertahanan terakhir. Namun sayang, balok-balok es itu hancur berkeping-keping dalam sekejap mata saat menerima hantaman tinju Wang Lin yang dipenuhi kekuatan dewa kuno. Wang Lin mendongakkan kepalanya, menatap Li Yuanpeng yang mulai melayang menjauh, sebelum berujar dengan nada dingin, "Hari ini, aku akan mencabut jiwamu, pemimpin negara salju, dan menjadikannya inti dalam bendera jiwaku." Namun, ancaman itu tak sedikit pun menggentarkan Wang Lin. Ia maju selangkah, lalu menghantamkan tinjunya ke arah balok-balok es yang tersisa, menghancurkannya menjadi debu dalam sekejap mata. Dentuman dahsyat mengguncang langit, menciptakan gelombang kejut yang memecah awan di atas negara salju. Li Yuanpeng menghela napas berat, menyadari bahwa pertarungan hari ini takkan semudah yang ia bayangkan. Karena itulah, ia tak bisa bertarung dengan kekuatan setengah-setengah. Saat itulah, Li Yuanpeng akhirnya memaksa tubuhnya yang masih belum pulih sepenuhnya untuk membentuk segel rumit di tangannya, memanggil tanda teh misterius yang turun dari langit tepat di hadapan Wang Lin. Namun, sebelum sempat memamerkan kekuatannya, tanda teh itu sudah dihancurkan tanpa ampun, membuat tatapan mata Li Yuanpeng dipenuhi keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Pertempuran antara keduanya telah menarik perhatian seluruh penjuru negara salju. Selain tiga tetua yang telah muncul lebih dulu, kini 17 pembudidaya formasi jiwa yang tersisa panik berteleportasi menuju istana. Bagaimanapun, bagi mereka, Li Yuanpeng adalah kepala negara, dan keberadaannya lah yang menjaga Suyu tetap menjadi negara budidaya peringkat kelima. Dalam sekejap mata, para pembudidaya formasi jiwa tiba dan tanpa ragu sedikit pun, mereka mengeluarkan harta andalan masing-masing untuk menyerang Zheng Niu. Namun, Wang Lin tetap tenang, hanya mengucapkan satu kata dingin, "Enyahlah," yang segera menggema di langit dengan teror mencekam, seolah suara itu adalah manifestasi dari murka surga. Dan, murka surga bukanlah sekadar metafora belaka. Gemuruh yang menggelegar di langit itu adalah raungan pertama Wang Lin sebagai dewa kuno dengan kekuatan penuh. Kekuatan dewa kuno memang di luar nalar, karena hanya dengan suaranya saja, seluruh awan di langit lenyap tanpa jejak, dan retakan-retakan spasial mulai bermunculan, seolah hendak membelah langit seperti kertas robek. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, tampak sedikit terkejut dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah pertama kalinya ia menyadari bahwa penggabungan tubuh asli dan avatar akan menyebabkan mutasi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah mengingat bahwa saat ini ia adalah dewa kuno bintang 3 dengan kultivasi alam formasi jiwa tahap akhir yang mengendalikan domain hidup mati, Wang Lin berpikir dalam hati, ternyata aku memang sekuat ini." Suara dahsyat itu tak hanya menghentikan seluruh ahli formasi jiwa yang mendekat, tapi juga memaksa seluruh penduduk Suyu bertekuk lutut dalam ketakutan. Para ahli formasi jiwa terlempar mundur, memuntahkan seteguk darah. Hal ini membuat Li Yuanpeng menarik napas dalam-dalam, memerintahkan semua orang untuk menjauh setidaknya 5.000 km dari pusat pertarungan, karena bala bantuan hanya akan menambah jumlah korban. Wang Lin melangkah maju, melompat ke arah Li Yuanpeng dengan tatapan setajam silet, berkata dengan dingin, "Hari ini, kita akan menyelesaikan urusan kita yang tertunda sejak 2 tahun lalu." Ekspresi Li Yuanpeng suram saat ia dengan cepat mundur. Mengeluarkan harta warisan Suyu berbentuk seperti drum kecil dengan alunan lagu aneh yang terdengar seperti detak jantung. Wang Lin merasakan detak jantungnya ikut beresonansi dengan suara drum itu. Namun, dengan kekuatan mentalnya, ia berhasil menenangkan diri, memaksa Li Yuanpeng memukul drum kecil itu semakin keras dan semakin cepat. Wang Lin mengeluarkan geraman rendah saat merasakan kekuatan misterius mulai mengganggu ritme jantungnya. Lalu dengan raungan keras, ia menghancurkan kekuatan aneh itu, memungkinkan dirinya untuk mendaratkan pukulan telak pada drum kecil, membuatnya hancur menjadi debu. Terdesak tanpa ampun, Li Yuanpeng memanggil teknik andalannya, raksasa es tinggi 1000 kaki, persis seperti yang dulu digunakan Hongdi untuk melawannya. Raksasa es itu tampak kokoh, meski ukurannya lebih kecil dibandingkan milik Hongdi.
Saat raksasa es itu meraung, seluruh pegunungan di negara salju terasa bergetar. Namun sayang, tubuh Wang Lin adalah tubuh dewa kuno dengan kekuatan fisik di luar nalar kultivator biasa. Karena itulah, ia hanya tertawa dingin saat melesat ke arah raksasa es, melepaskan serangkaian tinju kilat yang membuat retakan di langit semakin kacau. Setiap pukulan Wang Lin menciptakan retakan kecil di permukaan tubuh raksasa es, membuatnya mengeluarkan raungan marah dan terpaksa mundur selangkah. Saat raksasa es itu mundur, Li Yuanpeng juga ikut bergerak mundur. Dan tepat pada saat itulah, Wang Lin berhasil mendaratkan pukulan dahsyat di dada raksasa es, membuatnya runtuh menjadi bongkahan es raksasa. Li Yuanpeng memuntahkan seteguk darah saat terlempar keluar dari dalam raksasa es, matanya merah padam karena amarah saat berteriak, "Aku akan mengambil risiko menurunkan tingkat kultivasiku hanya untuk membunuhmu hari ini, Wang Lin." Saat itulah, tangan Li Yuanpeng kembali membentuk segel rumit, memanggil daun-daun teh yang diliputi kekuatan misterius, muncul berputar di sekelilingnya. Aroma eksotis menyebar ke segala arah, membuat mata Wang Lin berkilat tajam saat menyadari bahwa Li Yuanpeng menggunakan domainnya. Saat pertama kali melihat domain teh Li Yuanpeng, Wang Lin sebenarnya mendapatkan sedikit pencerahan, karena domain pemimpin Suyu itu memiliki wujud fisik yang jelas. Dan saat itulah Wang Lin mulai berpikir bahwa seharusnya domain seseorang akan mengambil wujud fisik ketika mencapai alam transformasi jiwa. Memang, setelah mencapai tingkat kultivasi saat ini, memahami hakikat surga adalah satu-satunya cara untuk menembus ke ranah selanjutnya, dan bertarung melawan seorang pembudidaya dengan ranah yang lebih tinggi akan membantunya dalam proses tersebut. Menatap daun-daun teh yang berputar di sekitar tubuh Li Yuanpeng, Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum menyebarkan jiwa primordialnya, seolah hendak memanggil sesuatu. Saat itulah, ruang yang sebelumnya disegel oleh Li Yuanpeng membentuk celah terbuka, lalu memuntahkan sebuah gulungan raksasa, wujud peningkatan dari domain hidup mati miliknya. Jantung Wang Lin berdebar kencang saat 3 bintang dengan cepat memenuhi ruang di antara kedua alisnya, memunculkan sosok raksasa ilusi yang mengulurkan tangan untuk meraih gulungan itu. Adegan aneh ini membuat Li Yuanpeng menatap langit dengan tercengang. Karena meskipun ia tahu sejak awal bahwa domain Wang Lin bukanlah domain sembarangan, ia masih tak menyangka akan perubahan yang begitu drastis. Tanpa memberikan waktu bagi Li Yuanpeng untuk bersiap, raksasa ilusi itu mengguncang gulungan reinkarnasi, menyebabkan sejumlah besar gas abu-abu keluar sebelum berubah menjadi sosok-sosok ilusi yang menyerbu ke arah Li Yuanpeng. Seketika hati Li Yuanpeng bergetar hebat, merasakan bahaya serupa yang pernah ia rasakan saat dikejar oleh domain guntur suntai. Namun, Li Yuanpeng segera menyadarkan dirinya, mengingat bahwa ia adalah ahli transformasi jiwa tahap akhir, dan mustahil bagi Wang Lin memiliki kekuatan untuk menandinginya. Namun lagi-lagi, Wang Lin membuat Li Yuanpeng terkejut tak percaya saat sosok-sosok ilusi itu menabrak domainnya dan menghancurkannya hingga membuat sang kepala negara salju memuntahkan darah sekali lagi, tubuhnya bergetar hebat. Li Yuanpeng gemetar bukan main, karena kini ia yakin bahwa Wang Lin bukan lagi berada di tahap akhir formasi jiwa, melainkan sudah setara dengannya, bahkan mungkin lebih tinggi. Hal ini membuat Li Yuanpeng menjadi kalap, menggunakan energi spiritual surgawinya untuk mengeluarkan 2 lonceng perunggu misterius, kartu as rahasia yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Dengan tetesan darahnya sendiri, Li Yuanpeng membuka segel salah satu lonceng, dan dari dalamnya muncul 2 lengan layu yang memancarkan kabut hitam pekat dengan aura kematian yang mengaburkan langit dan bumi. Kedua lengan itu melayang, lalu membentuk 2 sosok misterius yang dipenuhi kekuatan jahat saat menyerang ke arah Wang Lin. Namun sayang, Wang Lin saat ini memang terlalu kuat. Tanpa banyak upaya, ia segera mengunci kedua lengan tua itu dan menyegelnya menggunakan bendera larangan yang ia gabungkan dengan bendera jiwanya ke dalam 2 lonceng kuno miliknya sendiri. Semua itu terjadi dalam sekejap mata, dan Li Yuanpeng hanya bisa menyaksikan kehancuran di depan matanya. Dengan ketakutan yang kini menjadi nyata, Li Yuanpeng mencoba melarikan diri. Tapi Wang Lin melesat secepat kilat, mendaratkan satu pukulan telak ke tubuh Li Yuanpeng, membuatnya terpental seperti meteor yang menghantam tanah, menciptakan kawah selebar 1000 kaki. Salju dan es terlempar ke segala arah, dan retakan membelah bumi negara salju sejauh mata memandang. Li Yuanpeng, tubuhnya bersimbah darah, menatap Wang Lin yang melayang di langit dengan amarah membara. Meskipun tubuhnya remuk, kepala negara salju itu menyimpan kegigihan, akhirnya memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri demi menyeret Wang Lin bersamanya ke neraka. Tapi Wang Lin tetap tenang menerima ancaman itu. Malah ia membuka celah kekosongan dan berkata bahwa ia bisa meninggalkan tempat ini kapan saja. Sehingga, jika Li Yuanpeng benar-benar meledakkan diri, yang mati bukanlah dirinya, melainkan seluruh penduduk negara salju, rakyatnya sendiri. Li Yuanpeng membeku mendengar ini, dan sorot kemarahan di matanya meredup, berganti dengan keputusasaan yang mendalam. Bagaimanapun, Li Yuanpeng lahir dan tumbuh di negara salju, dan di balik semua kekuasaan dan ambisinya menjadi kultivator terkuat, masih tersimpan rasa cinta yang tak terucapkan untuk tanah kelahirannya. Ia tak mungkin sanggup menyeret rakyatnya ke dalam jurang kehancuran. Setelah keheningan yang panjang dan menyesakan, Li Yuanpeng akhirnya mengakui kekalahannya, menyerah dan membiarkan Wang Lin memurnikan jiwanya.
Wang Lin menunjuk ke arah Li Yuanpeng dan mengaktifkan teknik ekstrasi jiwa, membuat tubuh Li Yuanpeng hancur dan berubah menjadi bola cahaya ungu kemasan, fragmen jiwa dari seorang kultivator alam transformasi jiwa. Kini, pemimpin negara salju, satu-satunya ahli transformasi jiwa mereka, telah gugur. Dan tak berhenti sampai di situ, Wang Lin memanggil kembali gulungan reinkarnasi, sebelum menyebarkan gas abu-abu yang memasuki tubuh setiap pembudidaya formasi jiwa Suyu. Tepat saat itulah, muncul dua segel aneh di dahi mereka, menyebabkan kultivasi para ahli formasi jiwa itu merosot drastis. Sejak saat itu, Suyu, yang sebelumnya merupakan negara budidaya tingkat kelima, langsung jatuh kasta menjadi negara budidaya tingkat ketiga dalam semalam yang singkat. Berita tentang penindasan Zheng Yu terhadap Suyu menyebar lebih cepat dari angin gurun, dan nama Wang Lin, alias Zheng Yu, yang mampu mengubah nasib sebuah negara dalam sekejap, langsung dianggap sebagai kekuatan absolut yang mengguncang langit. Sementara nama Wang Lin menjadi buah bibir di mana-mana, seorang lelaki tua lusuh, tak lain adalah Yun Kueji, tersenyum senang. Pikirnya, pilihannya atas kandidat Suzaku selanjutnya memang tepat sasaran. Ia kemudian mengutus seseorang untuk menyelidiki Liu Mei, karena ia tahu konflik antara Wang Lin dan murid kakak seperguruannya itu belum usai. Yun Kueji berdiri, menyimpan kembali koin-koinnya, dan bergumam tentang janji lama yang telah ia buat dengan Su Kueji. 12 tahun lagi hukumannya akan berakhir, dan 1000 tahun pengasingannya hampir usai. Dunia akan berubah saat ia keluar dari balik bayang-bayang. Selain Wang Lin, yang sudah ia persiapkan sebagai kader Suzaku baru, ada satu nama lagi yang ia sebutkan, Zin, yang ternyata merupakan sosok lain yang telah ia pilih untuk meninggalkan jejak mendalam di hati Dao Qianpeng, sebagai kandidat Suzaku terberat yang harus ia lewati. Sementara itu, orang yang disebutkan Yunji, alias Qianpeng, berdiri dalam diam di puncak gunung Suzaku, meremukkan giok transmisi suara yang baru saja memberitakan kematian Li Yuanpeng. Matanya bersinar dingin saat ia berbisik, membunuh Li Yuanpeng bukanlah prestasi besar. Jika Wang Lin ingin menjadi lawanku, ia harus membunuh leluhur klan iblis raksasa terlebih dahulu. Lebih dari itu, Qianpeng memiliki rencana lain yang terasa akan lebih menarik. Ia berbalik menghadap Hongdi yang berdiri diam di belakangnya, bertanya dengan nada mengejek, "Bagaimana, kupu-kupu merah? Apakah kau ingin menari pedang denganku sekali lagi?" Langit di atas gunung Suzaku berubah mencekam, seolah alam semesta tahu bahwa meski satu perang belum usai, badai yang lebih besar sedang mengumpulkan awan gelap dan menunggu Wang Lin di Cakrawala. Sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Alur Mimpi agar makin berkembang, ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.